Kemarin kan waktu AFF di hari tanggal 27 tuh, waktu di hari Senin Indonesia menang 5-1 lawan Kamboja. Betul. Terus semalam juga ada Piala Presiden kan, Persib Mm-mm. sama DPMM. Betul, DPMM FC Betul? dan berhasil meraih kemenangan lagi ya Persib Bandung. Menang lagi. Menang lagi Mas Tom dan sudah memastikan diri lolos ke semifinalnya Piala Presiden 2026 nih Persib Bandung. Menang 1-0 atas DPMM FC. Betul, Klub yang dimiliki langsung oleh Kerajaan Brunei Darussalam. betul. Wow. Dan berlaga di Malaysia ya. Jadi walaupun dia punya berasal Brunei dari Darussalam. Brunei Darussalam, tapi klub ini tetap kompetitif karena bersaingnya di Malaysia, Liga Malaysia Pantesan gitu. ya permainannya keren sih. Betul. DPMM bisa membuat gawang Persib mulai deg-degan di awal-awal pertandingan ya. Dan memang ada banyak serangan yang dilancarkan sejak awal laga. Betul. Namun bahkan ada satu gol sebenarnya yang dianulir ya karena menjeblos ke gawang offside. Persib, tapi akhirnya dianulir seperti yang Mas Tom bilang karena offside ya. Dan Persib pun baru bisa mencetak gol di pertengahan babak kedua itu lewat penalti ya Mas Tom ya. Padahal penaltinya juga hampir gagal, tapi lagi-lagi ya pemain baru Balsa Sekulik langsung melakukan tendangan lagi walaupun bolanya memantul. Betul. Sekaligus kalau nggak salah katanya gol pertamanya Balsa Sekulik untuk Persib ya. Betul, gol pertamanya karena kan baru direkrut di beberapa waktu lalu ya Mas Tom ya diumumkan. Dan ini Persib dipastikan ada di puncak klasemen dengan 6 poin saat ini, menyusul Arema di posisi kedua dengan 3 poin, lalu ada Tampines Rovers dengan 1 poin dan DPMM dengan 1 poin. Masih tersisa 1 laga lagi ya Mas Tom. Betul. Yang akan ini jadi sengit nih pertarungan 1 tiket tersisa ke semifinal Piala Presiden 2026 dari grup A gitu. Betul. Mas Tom. Tapi tadi ngomongin sempat disebut juga sama Kak Janti ada Tampines Rovers. Ini kan klub asal Singapura. Katanya kemarin juga ada pertandingan bersama dengan Arema FC. Betul. Bagaimana nih? Ini juga nggak kalah seru. Di laga kali ini Arema berhasil menang dengan skor tipis 2-1 Mas Tom. Arema udah unggul, buka keunggulan pada menit 24 lewat gol Gustavo. Terus gandakan keunggulan lewat gol Gustavo lagi. Sayangnya jelang akhir babak pertama itu ada gol balasan dari Tampines Rovers lewat aksi Fox namanya. Itu di masa injury time. Dan di babak kedua nggak ada gol tambahan sehingga memastikan Arema meraih 3 poin pertamanya di Piala Presiden 2026. Nice. Klub-klub Indonesia juga sebagai salah satu klub yang walaupun para pemain-pemainnya ini juga sama ya. Betul. Kepada Singapura ataupun Brunei Darussalam yang pemain utamanya semua dibawa kebanyakan dibawa ke AFF. Namun pemain-pemain pelapisnya ternyata masih oke-oke juga, termasuk Arema dan juga Persib. Arema juga nggak bisa dipandang sebelah mata Mas Tom. Di Piala Presiden mereka koleksi gelar yang cukup lumayan banyak dan jadi dia walaupun membuka perjalanan kemarin di Piala Presiden harus dengan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung, tapi mereka pasti tetap masih jadi lawan yang diwaspadai dan masih jadi favorit juara di Piala Presiden kali ini. Ini kalau misalkan Okezoners menyaksikan juga laga-laga klub-klub dari Malaysia, klub-klub dari Singapura. Ya, walaupun DPMM ini klub asal Brunei ya, tapi bermain di Liga Malaysia. Ini sebagai salah satu klub yang DPMM semalam itu kipernya siapa? Depannya namanya S. Dia adalah kiper timnas Malaysia sebenarnya. Dan ini kalau misalkan melihat permainan dari klub-klub yang berlaga di Liga Malaysia maupun Singapura nih sebenarnya bukan klub yang bisa dipandang sebelah mata ya. Betul. Dan di edisi sebelumnya juga yang juara kan dari Thailand, Port FC ya, yang sekarang bernaung juga masih tetap main di Piala Presiden, masuk di grup B bareng Persija Jakarta nih. Jadi Piala Presiden walaupun turnamen pramusim tetap aja kompetitif, bisa jadi uji coba yang mumpuni, yang baik untuk klub-klub sebelum masuk ke musim baru. Benar, dan ini mampu membuat para pemain pelapis ini mendapatkan menit bermain yang lebih juga. Untuk melatih skillnya, melatih bagaimana ketajaman bermainnya, dan juga pertahanannya ketika pemain-pemain utamanya mungkin dibawa oleh negaranya untuk bermain di AFF. Betul, dan ngomong-ngomong AFF, selain Piala Presiden juga kemarin Piala AFF bergulir juga, terus berlanjut Mas Tom. Ada laga seru yang mempertemukan Malaysia melawan Laos, Mas Tom. Laos yang juga kemarin dikalahkan oleh tim wanita Garuda Pertiwi ya. Betul. Ini bagaimana nih kalau misalkan di AFF antara Malaysia dan Laos? Apakah Laos membuat perlawanan melalui tim senior laki-lakinya atau ternyata bagaimana? Sayangnya enggak lagi Mas Tom. Dan Laos ini harus babak belur karena kalah 4-0 dari Malaysia. 4-0 dari Malaysia. Ini dia laganya yang berjalan.
Harus kalah 4-0, laganya digelar semalam ya Mas Top ya. Betul. Dan ini membuat Malaysia langsung ada di puncak klasemen. Laganya berlangsung di Stadion Kuala Lumpur pada Selasa 28 Juli 2026. Ini jadi laga kedua di grup B yang membuat Malaysia sekarang kukuh di puncak klasemen sementara grup B, dan peluangnya untuk lolos ke babak semifinal makin terbuka lebar nih Mas Betul. Tom. Dan ini sama ya, kurang lebih skor yang dimiliki antara Malaysia melawan Laos 4-0, dia mendapatkan 4 gol, selisihnya sama juga dengan Indonesia dan Kamboja yang kemarin memenangkan pertandingan 5-1. Betul. Ini gol-golnya dicetak oleh Josue pada menit 45, lalu ada Endrick pada menit 57, lalu ada gol bunuh diri dari pemain Laos pada menit ke-66, dan Kuzain menambahkan skor menjadi 4-0. menyempurnakan pesta golnya Malaysia pada menit 84. Yes. Ini meskipun Malaysia nggak diperkuat banyak pemain naturalisasinya karena kemarin kan ada masalah ya Mas Tom, ya naturalisasi ilegal itu loh. Walaupun sebelumnya juga Malaysia sebagai salah satu negara yang menyindir Indonesia, naturalisasi nih, nggak tahu yang ngikutin ya. Udah gitu caranya curang. Kita sekarang pindah dulu nih. Betul. Ini kan ngomongin tentang AFF, dan tadi juga kita sempat menyinggung tentang Indonesia melawan Kamboja. Betul. Ini ada salah satu pemain yang baru saja dibawa oleh Coach John Hartman dan juga PSSI menjadi pemain Indonesia. Ini pemain muda, masih 19 tahun. Betul. Laga perdananya langsung mencetak hat-trick 3 gol. Ini ada Michelle Baker yang akhirnya bukan hanya jadi sorotan di tanah air, dipuja-puji di tanah air, tapi juga katanya bikin media Vietnam ketar-ketir Mas Tom. Kok media Vietnam yang ketar-ketir? Bukannya harusnya timnas Vietnam yang ketar-ketir, tapi kenapa? Mungkin kayaknya ngasih peringatan nih ke Kim Sang-sik, tim Pelatih asuhannya Kim Sang-sik, karena ini membuktikan kalau timnas Indonesia udah punya senjata baru nih. Dan ini bahkan kalau kita ingat ya, dulu kan di FIFA Matchday beberapa waktu lalu Kim Sang-sik sempat nonton langsung di SUGBK. Benar ya, langsung dari tribun ngelihat, Dan ini waktu dia saksikan nggak ada Michelle belum Baker. ada, karena baru beberapa minggu belakangan, 2 minggu ya. Baru 2 minggu dinaturalisasi, dan saat itu memang sebenarnya Michelle Baker udah gabung ke TC-nya Timnas Indonesia, tapi karena belum dinaturalisasi, jadi dia nggak bisa ikut main. Dia ada di tribun penonton, waktu itu nyaksiin doang sama Luke Vickery ya Mas Tom ya. Dan ini mungkin jadi bikin Kim Sang-sik dan Timnas Vietnamnya ketar-ketir nih. Ini siapa lagi yang dibawa nih? Ada-ada aja nih Bang John. Jadi ini mungkin membuat taktik yang harus dibuat oleh Kim Sang-sik dan tim Vietnam ini harus sedikit berubah. Betul. Karena memang dalam pertandingan antara Kamboja dan Indonesia beberapa hari yang lalu, bahkan Michelle Baker mampu memasukkan bola di menit-menit awal, kurang lebih di menit kelima ya. Betul, lewat sundulannya ya. Keren banget. Ini setelah dapat umpan dari Tom Hay, langsung Yes. disundul, karena memang tingginya, postur tubuhnya tinggi banget Mas Tom. Iya, dan bahkan sundulannya Michelle Baker ini bukan cuma 1 kali mampu memasukkan bola ke dalam gawang Kamboja, tapi 2 kali sundulan. Betul, selain menang duel-duel udara, dia juga tajam dalam penyelesaian akhir secara tendangan ya Mas Top ya. Larinya kenceng banget. Betul. Terus sundulannya terbukti sangat presisi. Betul. Dan memang permainan sundulan dalam laga antara Indonesia dan Kamboja kemarin ada 3 sundulan ya. 2 sundulan oleh Michelle Baker, 1 sundulan oleh Sandy Walsh. Betul. Karena memang kita banyak dapet ini ya, tendangan bebas dari luar kotak penalti yang ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik sama pemain timnas Indonesia. Betul. Dan bahkan ini setelah Michelle Baker berhasil memberikan 3 gol, dibawa pulang oleh Coach John Hartman, gantian sama Jens Raven. Jens Raven masuk, ngegolin lagi. Ini benar-benar membuat pertandingan kemarin itu membuat mungkin Kim Sang-sik ya merasa agak sedikit berbahaya pertandingan akan melawan Indonesia ini, karena ternyata pun sebenarnya kalau kita nonton pertandingan bersama Kamboja, Nadeo ini agak sedikit melakukan ya mungkin lebih kepada hadiah kali ya kepada Kamboja. Bolanya sudah sempat ketahan, tapi mantul ke dinding ke mistar gawang, baru masuk ke dalam. Yang akhirnya harus berakhir laga dengan skor 5-1. Betul. Ya gitu Mas Tom. Sebenarnya kayaknya kalau misalkan nggak dikasih sama ya mungkin Nadeo tangannya agak maju dikit, mungkin hasilnya jadinya 5-0. Ya betul. Clean sheet ya. Clean sheet. Ya tapi apapun itu yang penting kemenangan diraih sama timnas Indonesia secara telak, dan ini membuka peluang untuk lolos ke semifinal ya Mas Tom ya gitu. Oke Zoners. Nah nanti di hari Jumat juga ada laga lagi yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Timor Leste. Tinggal kita nantikan dan
ada live reaction ya di Betul. OKZone ya. Dan ini laga melawan Timor Leste ini nggak bermain di Timor Leste ya, karena Timor Leste ini tidak memiliki stadion yang terregulasi dan mendapatkan license oleh internasional. Betul. Akhirnya bermainnya di Thailand. Betul. Ini sama-sama jadinya duel yang menarik ya, karena mungkin penonton atau supporter dari Timor Leste nggak banyak yang ada di Thailand, dan supporter Indonesia mungkin juga nggak sama seperti kalau misalnya bermainnya di stadion di Indonesia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.